Konflik perkebunan plasma kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat terus bermunculan. Baru-baru ini konflik kembali terjadi di Koperasi Unit Desa atau KUD Permata Sawit Maligi, Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Rana Pasisya, Kabupaten Pasaman Barat. Saat ini terjadi dualisme kepengurusan dalam KUD tersebut dan terjadi saling klaim sebagai pengurus KUD yang sah. Informasi yang dihimpun dualisme kepengurusan ini terjadi karena ada beberapa orang anggota dan mantan pengurus yang merasa tidak senang dengan pengurus saat ini. Dan mereka membentuk pengurus baru untuk mengambil alih pengelolaan KUD plasma sawit tersebut. Salah seorang anggota KUD yang membentuk pengurus baru itu, Okta Tarindo Marcos, yang mengaku kepengurusan yang mereka bentuk sah karena dibentuk dalam rapat anggota luar biasa yang mereka laksanakan beberapa waktu lalu. Mereka mengaku alasan menggagas untuk membentuk kepengurusan baru karena merasa tidak senang dan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan koperasi oleh pengurus KUD saat ini. Setelah dilakukan rapat luar biasa oleh saudara Arlis CS waktu itu tahun 2021, kemudian terjadilah gugatan oleh saudara Refra Andriadi yang mengaku sebagai kepengurusan yang sah ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Kemudian ingkrahnya di pengadilan menyatakan menolak seluruh data ajuan oleh Bapak Rusti Mafandi sebagai notaris waktu itu dan turunannya sudah dibatalkan oleh pengadilan. Namun kesalahan dari Refra Andriadi tidak memperbaharui data Kemenkumham sehingga terjadinya abu-abu oleh Kemenkumham data kepengurusan. Sementara di data sistem negara itu terdaftarnya Arlis. Kemudian di lapangan yang mengelola Refra Andriadi. Jadi bagaimana cara menyatukan mereka? Ini sah katanya, yang ini tidak menjalankan aktivitas. Yang ini menjalankan aktivitas tapi tidak terdaftar. Akhirnya selama 1 tahun itu dapat lagi temuan-temuan di mereka penyalahgunaan uang petani. Kemudian saya sendiri sebagai pelapornya di Polda Sumbar dan bahkan sudah saya sampaikan langsung ke Mabes Polri waktu itu. Sementara itu, Refra Andriani, Ketua KUD Permata Sawit Maligi periode 2019-2024 mengaku kepengurusan yang baru dibentuk oleh oknum anggota KUD itu tidak sah karena tidak sesuai ADRT KUD. Refra Andriani meminta anggota KUD Permata Sawit Maligi tidak mudah terpancing dan terpengaruh dengan provokator yang ingin menghancurkan KUD. Disampaikan terkait tuduhan dan isu penyalahgunaan keuangan oleh pengurus itu tidak benar dan belum ada pembuktian sampai saat ini. Jadi saya sebagai Ketua KUD PS Maligi yang dibentuk masa jabatan 2019 sampai 2024. Jadi masalah kepengurusan yang baru ini adalah tidak sesuai dengan mekanisme anggaran dasar KUD Permata Sawit Maligi. Dan itu telah apa yang dipakai mereka itu adalah sudah ditukar bahwasanya KUD PSM dan itu kami tidak pernah mengetahui dengan adanya KUD PSM. Yang ada adalah KUD Permata Sawit Maligi. Jadi untuk itu kami sebagai pengurus telah melakukan beberapa kali rapat anggota dengan pelaporan pertanggungjawaban dan sampai saat sekarang kami telah melakukan rapat anggota bahwasanya kepengurusan kami telah melaksanakan amanat dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota sebelumnya. Sementara itu, Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat, Binarvin Hadi mengatakan konflik yang terjadi di KUD Permata Sawit Maligi ini sudah beberapa kali dimediasi oleh dinas. Namun belum dapat titik temu penyelesaian antara kedua belah pihak. Terkait dualisme kepengurusan, dinas tidak bisa ikut campur hanya melalui notari ke Kemenkumham. Saat ini kedualisme pengurus KUD Permata Sawit Maligi tersebut masih saling klaim untuk menguasai kebun plasma yang dikelola KUD tersebut. Terkait dengan KUD Plasma Maligi, ada gejolaknya, ada kegiatan atau pelaksanaan rapat anggota luar biasa, di mana pergantian pengurus itu sekarang ini mengenai pergantian pengurus, apakah PAD melalui PAD itu melalui notaris ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami sudah beberapa kali mengadakan mediasi bagaimana mereka
bisa menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, berhubung mereka semua berkeluarga. Ada yang kakak adik, ada mama kemenakan, ada yang anak dan ibu. Semuanya yang bertikai ini ada hubungan keluarga. Dan kami sangat berharap mereka menyelesaikan ini secara keluargaan. Tetapi sepertinya setelah dimediasi atau difasilitasi tidak tercapai kesepakatan antara mereka, sehingga sudah beberapa kali persoalan mereka harus diselesaikan melalui pengadilan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sil Saputra, Padang TV.